Shalom saudara-saudara, saat ini kita kembali belajar tentang sejarah, tepatnya sejarah gerakan Pentakosta. Saudara-saudara, gerakan Pentakosta di awal abad ke-20 adalah salah satu gerakan kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Beberapa kebangunan rohani yang terbesar lain, yaitu kebangunan rohani di era reformasi oleh Martin Luther dan lain sebagainya. Kemudian kebangunan rohani di era kebangkitan besar, John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, dan lain sebagainya. Dan tentunya kebangunan rohani yang tercatat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, yaitu pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada umat manusia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat 5 bagian sejarah, yaitu dasar dan akar kegerakan Pentakosta, yang merupakan perkembangan sebelum tahun 1900. Kemudian yang kedua, lahirnya kegerakan Pentakosta modern. Dan yang ketiga, dari Azusa Street, Los Angeles, ke seluruh Amerika. Yang keempat, pengaruh Azusa Revival melanda dunia. Dan yang terakhir, gerakan Pentakosta di Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah ayat dalam Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini merupakan kutipan dari Kisah Para Rasul 1 yang merupakan janji akan pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2, kita melihat dari ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, inilah kutipan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat, yang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus yang pertama kali dalam sejarah manusia kepada para murid dan menghasilkan kebangunan rohani. Merupakan salah satu kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah. Di kemudian hari, gerakan kebangunan rohani di awal abad ke-20 memiliki tanda-tanda atau manifestasi yang sama dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang tercatat di Kisah Para Rasul kedua ini. Sehingga gerakan kebangunan rohani tersebut disebut dengan gerakan Pentakosta. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu dasar dan akar kegerakan Pentakosta, yang merupakan perkembangan sebelum tahun 1900. Saudara-saudara, kita akan melihat para tokoh dan kelompok Kristen yang berperan besar dalam sumbangsihnya kepada kegerakan Pentakosta di awal abad ke-20. Siapa saja mereka? Yang pertama tentu saja John Wesley sebagai tokoh utama kebangunan rohani di era kebangkitan besar.
Wesley hidup di abad ke-18. Tokoh Metodis, merupakan pendiri dari gereja Metodis, gerakan Metodis, dan gerakan penyucian, Holiness Movement, yang merupakan juga bagian dari gerakan Metodis. Wesley menetapkan landasan dasar tentang apa yang disebut sebagai second blessing, atau pengalaman kedua, atau entire sanctification, atau Christian perfection. Apa yang dia sebut sebagai pengalaman kedua adalah selain kita sudah menerima keselamatan oleh percaya dan darah Kristus, maka perlu ke tahap selanjutnya, yaitu pengalaman penyucian yang menuju kesempurnaan. Ini adalah doktrin yang diajarkan oleh John Wesley. Ini merupakan cikal bakal untuk sesuatu yang besar terjadi di kemudian hari. Radikal Wesleyan yang berasal dari Metodis, ya, jadi gerakan Metodis yang radikal, yang lebih kuat berakar, mereka menyebut pengalaman kedua tersebut sebagai baptisan Roh Kudus. Datang dari awal abad ke-20 dan merupakan suatu kegerakan yang meliputi juga tanda-tanda mujizat dan karunia-karunia roh, dan menyebutkan diri mereka sebagai Pentekostal. Jadi ini bukan sebagai pendiri atau sebagai yang memicu gerakan Pentakosta, tetapi mereka juga menyebutkan diri sebagai Pentekostal, ya, dan ada tanda-tanda mujizat, tanda heran, karunia roh juga menyertai pelayanan mereka, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Edward Irving. Edward Irving yang hidup di abad ke-19 adalah seorang pendeta dari Presbyterian Church di London, memimpin sebuah kebaktian pembaharuan Pentakosta di Skotlandia. Sekali lagi, kita menemukan kata Pentakosta di sini, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang disebut sebagai bapak-bapak Pentakosta, tetapi mereka mempunyai kontribusi, sumbangsi yang besar di kegerakan yang akan muncul kemudian. Dalam laporan pelayanannya disebutkan telah terjadi pemulihan bahasa roh, yaitu yang dialami oleh Mary Campbell tahun 1830. Juga laporan pada 20 April 1830 telah terjadi juga pengalaman bahasa roh tersebut. Berikut mengartikan maknanya oleh dua bersaudara, yaitu James dan George McDonald. James berbicara bahasa roh dan George mengartikannya. Irving menyebutkan bahasa lidah tersebut sebagai standing sign and visible, yang merupakan bukti kasih karunia dari baptisan Roh Kudus. Ketika berbagai manifestasi semangat atau api kemuliaan rohani terjadi dalam kebaktian-kebaktian yang dia pimpin, gereja Presbyterian masih menganggap itu sesuatu yang normal dan tidak mengganggu. Namun reaksi negatif terjadi ketika karunia bahasa roh dipraktekkan dalam ibadah. Ya, ada reaksi. Akhirnya Irving dan pengikutnya ditendang keluar dari gerejanya. Kemudian mereka membentuk gereja rasuli yang Catholic Apostolic Church, yang sering dijuluki kelompok Irving. Selanjutnya, saudara-saudara, pengalaman baptisan Roh Kudus ini juga berkembang ke kelompok Keswick Higher Life dari D.L. Moody. Ya. Moody bercerita bagaimana dua orang wanita dari anggota gereja Metodis yang berdoa baptisan Roh Kudus untuknya. Dalam kebaktian doa di tahun 1871 itu, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu jatuh ke lantai dan mengalami kemuliaan Allah. Jadi ini pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, D.L. Moody. R.A. Torrey, salah satu tokoh Keswick juga, mengatakan baptisan Roh Kudus adalah berbeda dan merupakan kelanjutan pekerjaan kelahiran baru, dan bukan hanya buat rasul-rasul yang hidup di masa kisah para rasul atau yang hidup pada zaman rasul-rasul itu, tetapi buat semua orang yang dipanggil Allah. R.A. Torrey, saudara-saudara, juga hamba Tuhan yang sangat terkenal pada masa itu. Pengalaman-pengalaman ini terus berkembang kepada tokoh revival seperti John Fletcher, George Whitefield, Charles Finney, Bobby Palmer, dan lainnya. Suatu pengalaman yang dahsyat dialami di suatu camp meeting di Kentucky
tahun 1801 di mana dihadiri oleh 25.000 orang. Kebanyakan dari gereja Presbyterian dan Metodis. Di sana banyak orang yang bertobat dan mengalami manifestasi seperti Holy Log dan Holy Dance. Terjadi juga di camp meeting yang diadakan di Cherokee County, North Carolina tahun 1896 yang dipimpin oleh William F. Bryan. Pada camp meeting tersebut, umat Tuhan yang kebanyakan terdiri dari kaum kesucian holiness mencari hadirat Allah dan tiba-tiba mereka mengalami baptisan Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Seorang teolog Pentakosta yang terkenal, Charles W. Conn, berpendapat bahwa asal mula gerakan Pentakosta modern justru berasal dari camp meeting ini ya. Ini menurut Charles W. Conn. Jadi bukan hanya berasal dari gerakan Azusa Street, tetapi berasal dari camp meeting di Cherokee County ini, saudara-saudara. Nah, inilah bagian yang pertama, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh yang memiliki sumbangsih atau kontribusi bagi kegerakan besar yang terjadi di kemudian hari.